Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel kami mengenai tantangan aktualisasi Pancasila di tengah perkembangan teknologi bagi mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Muhammad Fajri Nur Syahbani, Renata Mili Ramadhani, Feza Keisha Aska, dan Kaila Cahya Putri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa berperan sebagai pedoman, moral, dan pembentukan karakter. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air, sikap toleran, semangat persatuan, dan tanggung jawab sosial pada mahasiswa. Contohnya, mahasiswa yang menjunjung nilai persatuan akan mampu bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Sikap toleransi terlihat ketika mahasiswa saling menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Sementara itu, tanggung jawab sosial dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial. Di era digital dan society 5.0, teknologi memang memudahkan proses belajar, namun teknologi juga membawa tantangan seperti meningkatnya sikap individualis, penyebaran hoax, serta maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan perundungan di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai Pancasila belum selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian melalui kuesioner diperlukan untuk mengetahui kondisi nyata di kalangan mahasiswa. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat pendidikan Pancasila dan literasi digital berbasis nilai kebangsaan, agar mahasiswa tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyusun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai Pancasila di era digital. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku digital mahasiswa. Yang terakhir, mengapa literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan aktualisasi Pancasila di era perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, kami memiliki tujuan penelitian yaitu yang pertama memeriksa pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai Pancasila di era digital. Yang kedua, menganalisis bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memengaruhi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku digital mahasiswa. Yang terakhir, menelaah peran literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai faktor penting dalam menghadapi tantangan aktualisasi Pancasila di tengah perkembangan teknologi. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari penelitian kami. Ada dua manfaatnya, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis bagi perguruan tinggi, yaitu untuk mengevaluasi dalam mengoptimalkan pendidikan Pancasila agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pembentukan karakter digital mahasiswa. Selain itu, bagi dosen dan pendidik, sebagai acuan dalam mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan Pancasila yang mengintegrasikan literasi digital berbasis nilai Pancasila, dan bagi mahasiswa sendiri, manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila secara bertanggung jawab dan beretika di ruang digital. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pendidikan terkait aktualisasi nilai Pancasila di era digital, serta memperkaya referensi ilmiah mengenai hubungan teknologi, literasi digital, dan internalisasi nilai Pancasila pada mahasiswa. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara objektif pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa di tengah perkembangan teknologi. Data yang kami peroleh dari 32 mahasiswa semester 1 pendidikan matematika kelas 1C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui kuesioner tertutup skala Likert yang disebarkan secara daring. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif
dengan menghitung persentase jawaban responden pada setiap indikator, sehingga hasilnya dapat menunjukkan tingkat pemahaman penerapan nilai Pancasila serta peran literasi digital berbasis nilai Pancasila secara jelas dan terukur. Selanjutnya dari metode tersebut, hasil penelitian umum dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana dalam tabel tersebut terdapat pemahaman Pancasila di era digital, terus masalah moral dan etika, tantangan persatuan, masalah demokrasi, dan tantangan keadilan sosial. Nah, dari berdasarkan tabel tersebut didapatkan juga pemahaman mengenai Pancasila dengan persentase yang sangat tinggi, yaitu 92,7%. Selanjutnya ada masalah moral dan etika dengan 77,1%. Selanjutnya ada tantangan persatuan dengan 49%. Kemudian masalah demokrasi di 53,1% dan tantangan keadilan sosial di 81,9%. Dengan hal tersebut rata-ratanya menjadi 70,8%. Nah, dapat dilihat juga bahwa pemahaman Pancasila ini memperoleh nilai persentase yang cukup tinggi sebanyak 92,7%. Nah, namun dari hal tersebut diidentifikasi masalah praktis bervariasi di sekitar 49 sampai 82%. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki pandangan yang berbeda terkait satu masalah yang ada di hadapannya. Nah, dampak terhadap persatuan hanya 49% orang setuju. Nah, selanjutnya ini ada hasil penelitian dari Pancasilanya. Ini kita mengambil dari sila pertama hingga sila kelima. Didapatkan dengan rata-rata 65,3%, yang mana skor terbesar ini ada di sila pertama, sila kedua, dan sila kelima, yang memperoleh sila yang sangat tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sudah kita pelajari sejak kecil sehingga terbawa hingga kita dewasa. Nah, namun di sila ketiga dan keempat ini memiliki persentase yang cukup rendah dikarenakan pandangan kita terhadap persatuan dan kerakyatan, terutama demokrasi, setiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga didapatkan kesimpulan berdasarkan data, mayoritas mahasiswa menghadapi tantangan nyata dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila di ruang digital seperti kesenjangan digital serta persoalan moral dan etika. Yang kedua, dampak teknologi terhadap persatuan dan demokrasi menjadi area perdebatan terbesar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak hanya di saat pemilu saja, tapi seperti sekarang ini banyak perbedaan pendapat dari setiap individu terkait jalannya pemerintahan ataupun jalannya demokrasi tersebut. Nah, yang terakhir ini terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman teoritis Pancasila dan implementasinya dalam praktik. Seperti yang di tabel sebelumnya bahwa di pemahaman terdapat 92,7% yang persentasenya lebih besar dibanding implementasi itu sendiri. Ya, dikarenakan kita lebih banyak memahami dibanding untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara siswa memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, di satu sisi, itu memudahkan proses belajar dan memperluas akses informasi. Tetapi, di sisi yang lainnya, memunculkan tantangan berupa perubahan perilaku di ruang digital yang beresiko dalam kehidupan digital. Dengan nilai Pancasila, karena itu penguatan penerapan Pancasila dalam kehidupan digital masih perlu ditingkatkan, terutama terkait etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui literasi digital berbasis Pancasila, agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan arah bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi perlu terus mengembangkan pendidikan Pancasila dengan pendekatan yang mengikuti dinamika teknologi digital. Mengoptimalkan integrasi literasi digital dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kebiasaan digital sehari-hari secara lebih hati-hati, etis, dan bertanggung jawab di kehidupan akademik maupun sosial. Terima kasih.
Eh, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau tingkah laku kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.